ini? Sukacita Luar Pak biasa. Hendro. Saya lihat ada sukacita dari Bu Stefani dan luar biasa dari Pak Hendra. Tapi dari yang lainnya belum ada saya lihat. Ada tuh Bu Leni tuh ketawa tuh. Oke, biarlah sukacita dan semangat tetap ada di dalam diri kita. Untuk apa? Untuk memuji menyembah Tuhan Amin. Yesus setiap hari. Amin ya. Amin. Saudaraku, pesan Tuhan berkata kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya. Karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nazarmu. Ya saudaraku, kita harus menjadi anak-anak yang menepati janji kita. Oke. Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat datang kembali di channel Worshipers of God dalam Morning Praise and Worship. Pagi hari ini mari kita bersama-sama memuji serta menyembah Tuhan yang pagi hari ini dipimpin oleh Pak Hendra Halim, serta mendengarkan pesan lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Deborah. Shalom, selamat pagi Bu Deborah. Apa kabar pagi hari ini? Apakah sudah bisa di-unmute mic-nya? Belum, lagi persiapan. Bu Deborahnya mungkin tidak di sana. Oke, kita... Oke, shalom Pak. Shalom. Ya, puji Tuhan Bu Deborah. Ya. Selamat pagi. Baik, kita akan mulai persekutuan kita dan kita akan buka dalam doa. Ibu Stefani boleh bantu buka dalam doa? Baik, baik. Selamat datang Ibu Deborah. Saya udah kangen sama Ibu Deborah. Cukup lama kayaknya saya nggak lihat Ibu Deborah. Baik, mari kita berdoa bersama. Bapa, Aba yang kami kasihi, yang boleh kami panggil Papa ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami. Penyertaan-Mu sempurna ya Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami boleh bersekutu bersama ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Nanti akan dibawakan worship praise dari Pak Hendra ya Tuhan. Tuhan urapi Pak Hendra, Tuhan juga jaga pelayanan dan keluarga. Itu juga nanti firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Deborah ya Tuhan. Tuhan urapi Ibu Deborah untuk memberikan firman Tuhan. Ya Tuhan, biarkan firman Tuhan ini boleh menjadi rema bagi pelayanan kami masing-masing ya Tuhan. Tuhan jaga hati kami, jaga pikiran kami supaya kami hanya tertuju pada kebenaran firman Tuhan ya Tuhan. Tuhan jaga kami semua, jaga semua dalam fellowship GWG ini ya Tuhan, satu persatu kami bawa di dalam kaki-Mu ya Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan sukacita dan semangat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, doa kami ini kami naikkan demi anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat, penolong hidup kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih Bu Stefani. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bersama kita datang ke hadirat Tuhan yang sangat mengasihi kita. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku
selalu bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Haleluya, mendekat padamu Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Mendekat padamu Yesus. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. Haleluya.
berkaryalah, kuasai kami saat ini, penuhi kami Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi kami. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivating my soul. And every day I grow to love you more. Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compared to this place where I can see you face to face. I worship you in the spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compared to this place that I can see you face to face. I worship you in the spirit and in truth. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan-Mu, bawaku lebih lagi
tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Haleluya, Roh Kudus mengurapi kami saat ini. Haleluya, I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compared to this place when I can see you face to face. I worship you in the spirit and in truth. I worship you in the spirit and in truth. I worship you in the spirit and in truth. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, damai indah. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, sukacita. Berdiam, ku kan tinggal di hadirat-Mu tiap hari sampai aku serupa seperti-Mu. Sampai aku menjadi serupa seperti-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, damai indah. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, sukacita. Ku berdiam, ku kan tinggal di hadirat-Mu tiap hari sampai aku serupa seperti-Mu. Sampai aku menjadi serupa seperti-Mu. In your presence
your likeness be seen in me. Hadirat-Mu Tuhan sungguh kami rasakan. Oh Yesus, kemegahan-Mu Tuhan sungguh indah. Hadirat-Mu damai indah. Hadirat-Mu sukacita. Ku berdiam, ku kan tinggal di hadirat-Mu tiap hari sampai aku serupa seperti-Mu. Sampai aku serupa seperti-Mu. Menjadi serupa seperti-Mu Yesus, demikianlah Kau ciptakan kami. Haleluya. Haleluya. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami mau merenungkannya siang dan malam. Sebab firman-Mu lah yang memberi kehidupan yang benar-benar kepada kami. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi
Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Oh, menyenangkan hatimu Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Menyenangkan hatimu Tuhan, menyenangkan hatimu. Hanya untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Haleluya. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Inilah korban pujian kami ke hadapan-Mu untuk mengiring hadirat-Mu Tuhan di tempat kami masing-masing. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sharing firman Tuhan. Biarlah apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami, Kau sampaikan melalui hamba-Mu. Urapi kami semua Tuhan, supaya apa yang kami lakukan pada pagi hari ini semuanya berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Bu Deborah. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Apa kabar? Sehat semua? Shalom, sehat semua. Puji Tuhan. Kalau tadi Bu Stefani bilang lama nggak ketemu, sebenarnya saya setiap hari hadir, cuman karena on kamera Ibu sayang. Ya, puji Tuhan. Hari ini saya boleh bersama-sama Bapak Ibu untuk merenungkan, memuji, dan mendengarkan firman Tuhan. Baik, pada saat ini mari kita akan siapkan hati kita untuk kita boleh bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur untuk kasih, rahmat, dan penyertaan Tuhan atas hidup kami, atas keluarga dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing. Kalau kami boleh ada sampai kepada hari ini Tuhan, kami boleh melewati, bahkan sudah memasuki minggu kedua di bulan yang ketiga, tahun 2023, semua karena kemurahan-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami bersama-sama merendahkan hati di hadapan-Mu, memohon pertolongan dan pimpinan-Mu. Mari ya Roh Kudus, jamah dan urapi hati kami, sehingga ketika firman kami baca, kami dengar, dan kami renungkan, itu boleh menjadi
nyata dan hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan buka di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-12. Mazmur pasal yang ke-12, kita akan baca secara responsoria dari ayat yang pertama dan sampai yang ke-9. Saya ulangi, Mazmur pasal ke-12 ayat yang pertama sampai yang ke-19. Ya. Saya baca ayat yang ganjil, mungkin Bapak Ibu boleh yang ayat kedua dan seterusnya. Doa minta tolong terhadap orang yang curang untuk pemimpin biduan menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Baik, saya bacakan saja. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Dari mereka yang berkata, dengan lidah kami menang. Bibir kami menyokong kami. Siapakah Tuhan atas kami? Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini saya mau mengajak kepada kita untuk kita merenungkan apa yang sudah kita baca di dalam kitab Mazmur ini dengan tema yang sudah ada yang saya sampaikan kemarin, yaitu tentang janji yang manis, tema kita hari ini. Janji itu adalah kesanggupan untuk mentaati keharusan. Janji adalah kesanggupan untuk mentaati keharusan atau tidak melakukan larangan yang sudah ditentukan. Janji adalah pernyataan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Ya, itu adalah janji. Kemudian pentingnya janji ternyata menunjukkan ya, pentingnya janji itu ditepati, itu akan menunjukkan suatu integritas, kejujuran, sehingga bisa menjadi orang yang dipercayai itu memang benar-benar orang yang baik karena memegang janjinya. Ya. Jadi orang yang berintegritas. Dengan pemahaman itu, sesuai dengan bacaan ini, mari kita akan melihat hal-hal apa yang akan kita dapatkan hari ini untuk menjadi pegangan di sepanjang hidup kita pada pagi hari ini. Dari yang saya sampaikan tadi, ada hal-hal yang mau saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudara untuk melihat ternyata janji itu sangat penting. Ya. Tadi dalam permulaan saya berkata janji itu saya ingat, yaitu yang sangat penting dalam kehidupan kita,
semuanya adalah janji pernikahan ya. Saya ingat terus itu. Kalau memegang janji itu rasanya mungkin yang kehidupan rumah tangga yang dengan berbagai masalah, berbagai pergumulan, berbagai goncangan-goncangan keluarga rumah tangga. Ketika kita mengingat janji itu, tiba-tiba ada hal yang membuat timbul lagi kasih mula-mula. Ya. Dan itu memberikan spirit, memberikan dorongan, memberikan semangat lagi untuk, oh ya, ketika kita mengingat janji itu, kita akan kembali lagi mengingat kasih mula-mula. Itu dalam rumah tangga. Sekarang dalam iman kita kepada Tuhan, janji Tuhan ini adalah janji yang sangat luar biasa. Bahkan dalam ayat yang menjadi perenungan kita, yaitu di dalam ayat yang ke-7 dan ayat ke-8. Ya. Yang pertama dulu kita mau lihat, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Janji Tuhan adalah janji ya dan amin. Begitu banyak ketika kita membaca ayat-ayat di dalam Alkitab ini, begitu janji Tuhanlah yang menghidupkan kita. Janji Tuhan banyak sekali, hampir ada ribuan janji-janji Tuhan yang tertulis di sini. Nah, ketika kita mengalami sesuatu masalah atau pergumulan dan kita mengingat janji itulah yang akan menyalakan semangat kobaran iman percaya kita kepada Tuhan. Ketika kita dalam kelemahan, janjinya adalah berserulah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan. Ketika kita mengingat janji firman Tuhan itu, maka itu secara otomatis akan membangkitkan iman kita. Ya. Mungkin kita dalam kesulitan, janjinya apa? Aku akan berikan jalan keluar, ya, kepadamu. Ya, jadi mari semakin kita mengerti janji-janji Tuhan, semakin banyak kita membaca, merenungkan, dan bahkan mungkin janji-janji itu sudah ada di dalam pikiran kita. Ya. Janjimu, dia atur langkahku. Rasanya ketika mungkin kita mulai lemah, ketika kita mulai, bagaimana, janji Tuhan mengatur langkah hidup kita. Jadi begitu banyak janji, dan janji ini sudah teruji. Janji ini sudah dimurnikan. Seperti perak yang sudah teruji. Saya yakin semua kita yang ada di sini masih hidup semua oleh karena janji-janji Tuhan. Amin. Oleh karena janji-janji Tuhan itulah yang menghidupkan kita. Janji-janji Tuhan itu yang menyalakan iman kita, kepercayaan kita. Dan lewat janji-janji itulah yang membuat kita damai. Karena apa? Semua problema hidup, semua pergumulan hidup, semua hal yang terjadi, itu janji Tuhan semuanya satu persatu ada. Jadi janji Tuhan ini menjadi satu jawaban hidup kita. Yang gampang, ketika kita sakit, janji Tuhan akan memberikan kesembuhan karena penyakitnya sudah penyakit kita sudah ditanggung di kayu salib, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Itu membuktikan bahwa janji itulah yang menghidupkan kita. Janji Tuhan itulah yang membawa kita sampai kepada hari ini. 2022 yang baru mau 3 bulan kita tinggalkan. Ketika kita mau memasuki 2023, banyak sekali hal yang menggemparkan. Banyak hal kejadian yang sangat menakutkan. Secara manusia, kita pun tertatih-tatih. Diperhadapkan dengan berbagai problema kehidupan. Tetapi ingat, ketika kita memegang janji Tuhan, ketika janji itu ada di dalam hati kita, kita saksikan
kalau saya boleh ada sampai kepada hari ini. Bahkan terjadi banyak hal-hal yang di luar jangkauan akal pikiran kita, akal pikiran saya. Semua karena kita menghidupi akan janji Tuhan. Janji Tuhan tadi adalah janji yang murni, yang sudah dimurnikan seperti perak. Berdasarkan ayat yang ke-8 ini ada beberapa hal. Ya, seperti tadi saya katakan, yang pertama adalah memberikan semangat, membangkitkan gairah yang menyala-nyala. Ya, kalau kita biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan, biarlah rohmu. Ya, itu janji Tuhan itu yang membuat kita menyala-nyala, roh kita bangkit kembali, gairah lagi. Ya, yang kedua, janji Tuhan yang utama sudah digenapi, yaitu janji keselamatan. Ketika bulan Desember kita merayakan, kita memperingati hari kelahirannya di dalam Natal. Itulah janji utama yang sudah semua orang menyaksikan. Hanya tinggal belum semua orang percaya. Tetapi janji firman Tuhan bahwa siapapun yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Tuhan Yesus menggenapi janji utama ini. Kalau Tuhan Yesus tidak menggenapi janjinya, dia tidak lahir ke dunia, tidak menjelma menjadi manusia sama dengan kita. Niscaya kita bisa ada di sini. Dan itulah salah satu hal utama, satu penggenapan janji Tuhan yang berlaku kepada kita. Jadi menggenapi Yohanes 3 ayat 16. Janji keselamatan itu sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus ketika lahir, menjelma menjadi manusia, dan kita diselamatkan. Tetapi janji itu pun tidak berhenti sampai di situ. Kejadian janji itu kemudian dinyatakan lagi ketika hari-hari ini adalah hari-hari masa kesengsaraan, di mana sebentar lagi kita akan memperingati bagaimana pengorbanan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan itu ya, itu saling berkaitan. Ketika Tuhan Yesus tidak disalibkan, ketika Tuhan Yesus tidak mati untuk kita dan tidak bangkit, maka Alkitab mencatat sia-sialah kepercayaan kita. Janji Tuhan bahwa kematian sudah dikalahkan, maut sudah dikalahkan, dan membuktikan bahwa kalau dia hidup, dia menang atas maut, yaitu dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan itulah hari-hari ini kita semua sedang mempersiapkan Prapaskah. Kita merenungkan bagaimana Allah menggenapi janji itu. Kalau kita melihat film bagaimana kisah penyaliban itu, kita akan melihat ya hari-hari ini. Mari kita mengintrospeksi diri kita. Janji Tuhan yang sudah murni itu, ya, yang itu diberikan kepada kita, dan itu sudah terbukti. Oleh karena kubur kosong, maka kita selamat. Oleh karena Kristus mati di kayu salib, kita ditebus dari segala dosa dan kesalahan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini janji ya yang dikatakan tadi murni, ya memang murni, dan inilah yang terjadi. Masih banyak janji-janji Tuhan yang ada dalam Alkitab ini. Yaitu janji pengampunan tadi, keselamatan sudah, pengampunan, penyertaan ya. Bahwa Tuhan berjanji di Matius, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Ya, makanya ketika mau masuk di 2023 ini ya, saya hanya tetap percaya, saya aminkan itu bahwa penyertaan Tuhan itu sampai akhir zaman. Ya, sampai kapan? Sampai akhir zaman. Kita harus beriman seperti itu. Ketika kita pun diizinkan untuk mengalami sakit, ketika kita diizinkan untuk mengalami pergumulan, tetap percaya bahwa Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita.
Oleh karena itu hari ini kita diingatkan lagi. Mari kita diperbaharui lagi. Dengan mengingat janji ini, mari kita akan pegang terus. Kita akan pegang. Supaya ketika kita memegang janji, mendengar janji, seperti janji kita dalam rumah tangga dengan pasangan kita, itu akan menyalakan, akan memberikan satu kegairahan yang supranatural, yang Tuhan kerjakan, yang Roh Kudus kerjakan dalam diri kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, janji keselamatan sudah digenapi. Janji penyertaan kita rasakan hari lepas hari. Karena janji Tuhan selalu baru setiap hari. Dan ini saya rasakan, ini hidup dalam diri saya. Saya terlalu bangga dengan janji Tuhan. Karena ketika kita membaca firman ini dengan waktu membaca 1 tahun yang lalu, itu tetap ada berkatnya. Dan itulah kemurnian janji Tuhan. Ya, janji Tuhan tentang kedamaian. Ya, selalu Allah Roh Kudus. Selalu ketika kita mengalami kegalauan, ya, mungkin kita mengalami satu hal ketidaknyamanan. Roh Kudus memberikan kedamaian ketika kita datang kepada Tuhan. Dalam pujian kita, dalam penyembahan kita. Sebenarnya setiap pagi hati saya meleleh. Setiap saya mendengar Pak Hendra sudah mulai, mari kita menyembah. Aduh, rasanya sudah, wah, hati ini rasanya bagaimana ya? Ada sesuatu yang membangkitkan. Ya, ada yang sesuatu yang menggerakkan. Ya. Dan itu yang menjadi pengalaman saya. Jujur sebelum Pak Hendro calling saya, ini menjadi kesaksian ya. Sudah 2 kali ini, waktu itu bulan Februari, saya sih nggak ngomong ke siapapun. Saya hanya dalam hati begini. Kayaknya kok saya sudah lama ya nggak dihubungi Pak Hendro untuk ini share firman gitu ya. Itu baru hanya ada di dalam hati, di dalam pikiran saya. Tidak lama kemudian, sehari kemudian kalau nggak salah, Pak Hendro calling saya. Hati saya langsung, Tuhan, wah ini, jadi langsung ada kontak gitu kayaknya. Nah, dan terakhir kemarin sebelum Pak Hendro minggu lalu, ya, sebelum Pak Hendro calling saya, waktu itu saya nggak salah siapa yang bawa firman, terbersit aja, hanya sepintas saja di hati saya, sepintas itu, kayaknya saya udah lama nih ya, gitu. Oh, setelah saya buka catatan, oh baru bulan kemarin gitu. Dan ternyata tadi Ibu Stefani bilang kayak sudah lama tidak lihat wajah saya yang cantik dan manis. Maaf, bercanda. Ternyata jadi ada satu ikatan. Saya merasakan ini satu ikatan dalam persekutuan kita. Dan ini bukan main-main. Saya jujur demi Tuhan. Ya, itu saya rasakan dan saya alami. Jadi memang ada satu kedekatan, ada satu, itulah indahnya kita di dalam Tuhan. Bukan berarti saya lebih baik, enggak. Bukan berarti saya seorang rohani, enggak. Lepas dari itu, saya hanya mau menyampaikan itu yang ada di pikiran saya. Jadi mari hari ini yang kita renungkan, kita akan perbaharui. Mari kita akan semangat dengan mengingat janji-janji Tuhan. Kalau Daud, seperti yang kita baca tadi, sudah dikatakan janji Tuhan itu murni. Sudah 7 kali dimurnikan. 7 kali saya menggaris bawahi adalah lambang kesempurnaan. Artinya janji Tuhan itu adalah janji yang sempurna. Amin. Janji yang sangat-sangat sempurna. Jadi kita tidak salah memegang janji Tuhan. Kita tidak salah mengingat janji Tuhan. Kita tidak salah menghidupi janji Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Lambang kesempurnaan. Itu yang saya dapatkan. Janji Tuhan adalah sempurna dan tidak perlu diragukan lagi. Bahwa itulah yang terjadi dan Allah sanggup melakukan itu bagi kita orang yang percaya. Ayat yang berikut yang kita renungkan, yaitu di ayat yang ke-8. Engkau Tuhan yang akan menepatinya
Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Bapak Ibu Saudara, di bagian kedua yang kita renungkan adalah satu. Garis bawahi, Tuhan yang menepatinya. Biasa kalau janji mah, janji dengan sesama itu bisa aja diingkari. Apalagi kalau ada lagu-lagu dunia yang kau yang berjanji, kau yang mengingkari, kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Ya, itu mah janji yang istilahnya boleh dibilang janji ya sekedar saja. Tetapi janji Tuhan selain murni, ini adalah Tuhan yang berjanji akan menepatinya. Jadi semakin kita diteguhkan, semakin kita kuat. Yang kedua, dari ayat ini, garis bawahi, Tuhan yang menjaga senantiasa. Amin. Tuhan yang menjaga kita senantiasa. Artinya all the time. 24 jam penuh Tuhan menjaga kita. Itu janji Tuhan. Luar biasa. Makanya tadi saya sudah WA Pak Hendra. Nanti boleh di akhir daripada sharing kita nyanyikan lagu Janji yang Manis. Saya baru dapat setelah saya persiapan itu lagu ternyata iya. Janji yang manis kau tak lupakan. Ya, itu kata-katanya luar biasa menguatkan kita. Ya, ini adalah janji yang begitu sempurna seperti saya katakan tadi. 7 kali dalam peleburan. Jadi janji Tuhan itu sungguh-sungguh sempurna. Ayat referensi yang saya mau bacakan, yaitu 1 Korintus 2 ayat 19. Janjinya apa yang tidak pernah dilihat, apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itulah yang disediakan Tuhan bagi kita. Mungkin nanti akan saya lanjutkan kesaksian ini di dalam sesi fellowship. Ya. Saya punya banyak kesaksian dan ini sangat menghidupkan saya. Apa yang tidak pernah kita pikir, apa yang tidak pernah nongol, nih timbul di hati, itulah yang Tuhan sediakan. Dan satu lagi, saya mengaminkan di dalam doa Yabes 1 Tawarikh 4 ayat 10. Di sana, setiap habis berdoa, kami nyanyikan itu. Ya, saya pikir kita semua sudah tahu doa Yabes bahwa janji Tuhan di sana kita akan diberkati, ya, kita akan ditambahkan, diperluas daerah pelayanan kita. Tuhan akan menyertai, akan melindungi dan sebagainya. Itu semua ada dalam kesaksian nanti. Jadi mari Bapak Ibu kita akan tetap berfellowship, kita akan sampai nanti. Saya sudah berjanji untuk sampai jam 7 hari ini saya bisa full. Dan yang ketiga terakhir, sedikit lagi. Yang terakhir, kalau tadi yang pertama dari ayat yang ke-7, janji Tuhan yang murni ayat ke-8, ayat ke-8 Tuhan yang berjanji dan yang menepati, dan yang ketiga yang menjadi klimaks daripada renungan kita. Ketika janji itu sudah kita ketahui, ketika kita sudah mengerti janji firman Tuhan, dan ketika kita pun sudah tahu janji itu yang sempurna, hal yang ketiga yang menjadi titik poin kita hari ini, sudahkah janji Tuhan tergenapi atas hidup kita? Bapak Ibu Saudara silakan menjawab dalam hati, dan hanya Bapak Ibu Saudara sendiri yang mengetahuinya. Apakah tadi, sudahkah janji Tuhan itu tergenapi atas hidup kita? Ketika kita menyadari bahwa di dalam setiap masalah, pergumulan, di situ ada pertolongan, di situ ada penghiburan, di situ ada kekuatan, dan yang pasti semuanya mendatangkan kebaikan bagi kita. Sesuai di dalam Roma 8 ayat 28. Dalam hal inilah janji Tuhan tergenapi atas hidup kita. Puji Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan ketika kami boleh disegarkan kembali. Kami boleh mengerti, memahami tentang janji-Mu dalam hidup kami. Dan kami adalah orang-orang yang bersyukur. Kami adalah orang-orang yang berkemenangan ketika kami memegang janji itu dalam hidup kami. Ketika kami mengaminkan janji itu dalam hidup kami. Dan itu yang terjadi, Tuhan. Terima kasih.
Terima kasih Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Janji-Mu luar biasa. Kami mau Tuhan hidup di dalam janji-Mu. Dan janji-Mu hidup di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Roh Kudus terus memberikan pencerahan yang lebih lagi kepada setiap kami. Pribadi lepas pribadi. Sehingga ketika kami diperbaharui, kami disegarkan. Ada kekuatan supra ilahi yang Tuhan impartasikan atas hidup kami. Sehingga kami boleh cakap menanggung kehidupan. Kami boleh cakap menjadi Allah. Terima kasih Pak. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, syukur kami naikkan hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Ya, amin. Saudaraku, terima kasih Bu Deborah untuk pesan lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini ya. Lewat janji yang murni. Pesan Tuhan juga di dalam Amsal 1 dikatakan apa? Siapa yang mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindungi dari kedahsyatan malapetaka. Wow, luar biasa janji Tuhan kepada kita. Baik, seperti yang tadi Bu Deborah sampaikan, Bu Deborah akan tetap menemani kita bersama sampai fellowship selesai nanti jam 7. Dan kita akan berdoa syafaat terlebih dahulu. Saya minta tolong kepada Sis Vivi untuk bantu doa syafaat. Shalom, selamat pagi Sis Vivi. Bu Vivi di sana? Oh, wow, Bu Vivi-nya sudah cantik ya pagi-pagi. Oke, Bu Vivi tolong bantu doa syafaat pagi hari ini. Dan nanti doa berkatnya Ibu Mulyatin untuk bantu doa berkat. Ya, saya lihat ada Ibu Stefani yang sudah raise hand. Silakan. Bu Stefani. Gimana Bu Stefani ya tadi sudah raise hand? Ya Pak, karena Ya, saya ya. itu ada bermasalah dengan kamera. Tadi Oke. masih belum bisa di-unmute karena tadi hostnya baru unmute. Oke. Ya, Siap. shalom untuk semuanya. Shalom juga. Ini saya udah lama nggak lihat Ibu Deborah. Terima kasih atas kebenaran firman Tuhan tentang janji yang murni. Biasanya kan Ibu Deborah datang tuh ke fellowship. Mungkin bukan ada di Jakarta ya. Tapi kiranya semua berjalan baik. Pelayanannya Ibu Deborah selalu diberkati Tuhan. Makin bertambah-tambah dengan sukacita dan damai sejahtera. Saya terima kasih selalu atas dukungan doa. Sehingga apapun pelayanan saya itu selalu hanya memuliakan nama Tuhan. Saya juga udah minta didoakan untuk pelayanan yang nantinya di weekend. Saya dan Edward akan ke Batam. Tolong Levi, tolong didoakan lagi. Kemudian rencana-rencana mission trip di bulan Mei, itu kiranya keadaan kondisi badan saya terus memungkinkan saya untuk tetap melayani. Lalu kemudian saya juga akan ketemu dokter saya lagi sebentar lagi. Kiranya itu juga bisa menyatakan bahwa lihat apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya, itu selalu ada tangan penyertaan Tuhan, ada kemuliaan Tuhan, ada sukacita Tuhan, dan ada damai sejahtera. Terima kasih. Oke. Kemudian setelah Ibu Stefani ada Ibu Lastiar. Silakan Bu Lastiar. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu. Terima kasih Bu Deborah sharing firman Tuhan pagi hari ini. Bu Vivi, saya minta didoakan. Hari ini saya mau antar lamaran ke puskesmas di kampung saya ini, namanya Puskesmas Partoburan. Jika Tuhan berkehendak, biar saya diterima bekerja di kampung saya ini. Sebetulnya kemarin saya sudah komunikasi dengan kepala puskesmasnya dan beliau berkata besok antar aja lamarannya ya, katanya gitu. Ya, semoga ini jalan Tuhan bagiku dan bagi kami agar aku bisa bekerja. Terima kasih Bu Vivi.
Oke, Bu Lastiar. Kemudian ada lagi yang mau didoakan pagi hari ini? Sudah tidak ada. Ibu Christine Kelvin? Pastor Christine mau ada yang mau disampaikan? Oh, tidak ada. Kalau tidak ada lagi yang mau didoakan, silakan Bu Vivi. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak atas segala kebaikan-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Bapak buat hari ini. Terima kasih buat firman yang luar biasa. Terima kasih buat nafas kehidupan yang Tuhan sudah berikan kepada kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Kau sudah bangunkan kami untuk dapat berkumpul, untuk memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur Bapak buat semua yang Kau sudah lakukan dalam kehidupan kami dan kehidupan keluarga kami. Kami sangat mengucap syukur buat semuanya Bapak. Terima kasih Bapak buat firman-Mu yang luar biasa. Kami percaya janji yang manis akan kami dapat alami jika kami benar-benar taat dan setia untuk selalu melayani Engkau Bapak. Dimanapun kami berada, kami percaya Engkau selalu menjaga dan melindungi kami. Engkau selalu menjaga setiap langkah kami. Engkau akan menjaga setiap tutur kata kami. Engkau akan menjaga setiap tingkah laku kami, agar apapun yang kami lakukan dapat memuliakan Bapa kami yang di surga. Terima kasih Bapak untuk pagi yang indah ini. Kami menaikkan pokok doa kami khususnya buat Ibu Stefani, di mana rencananya akhir minggu ini mereka akan mengadakan ibadah Bapak, pelayanan bersama dengan Ko Edward. Kami percaya ke Batam, kami percaya dalam perjalanan baik darat maupun udara, kami percaya Tuhan Yesus menjaga dan melindungi, tibakan di tempat tujuan tanpa kurang satu apapun. Biarlah Bapak pada saat Ibu Stefani melakukan pelayanan di Batam, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dan dia dapat menjangkau banyak jiwa-jiwa untuk masuk ke dalam lumbung kudus-Mu. Kau berkati dia Bapak, tambahkan terus hikmat Bapak, berikan terus kesehatan Bapak. Kami juga percaya Bapak rencananya untuk mission trip, untuk pergi ke Poso, Makassar, dan sebagainya untuk bulan Mei. Kami percaya Tuhan juga memberikan kekuatan ekstra buat Stefani. Kami percaya Bapak, di mana tubuhnya yang lemah, kami percaya ada kekuatan dan sukacita daripada Tuhan turun atas hidupnya. Dia merasakan sukacita daripada Tuhan dan dapat menyebarkan kepada semua orang yang melihatnya. Dan kami percaya Engkau pakai Ibu Stefani menjadi terang dan menjadi berkat buat banyak orang. Kami percaya Bapak tepat pada waktunya Engkau akan memberikan dia mukjizat yang sudah lama dia tunggu-tunggu Bapak. Kami percaya Bapak nama-Mu tidak akan pernah dipermalukan. Setiap orang-orang yang berseru, setiap orang-orang yang meminta dan memanggil Engkau Bapak, Engkau selalu ada buat kami semua. Kami percaya Bapak akan ada banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bersama dengan timnya Ibu Stefani di Poso nanti bersama dengan Madam Christine. Kami percaya akan ada terobosan-terobosan baru, banyak jiwa-jiwa juga dimenangkan. Apapun yang diinjak oleh Ibu Stefani, kami percaya ada Tuhan yang selalu menjaga setiap langkah dimanapun dia berada dan bersama dengan para timnya. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa di mana hari ini Ibu Stefani akan bertemu dengan dokter. Engkau pakai dokternya Bapak untuk mengobati Ibu Stefani. Kami percaya Bapak di dalam nama Tuhan Yesus, setiap alat-alat apapun yang dia pakai, setiap apapun yang dia lakukan, semuanya Tuhan sudah atur. Hari ini akan bergembirakan buat Ibu Stefani. Kami percaya mukjizat-Mu selalu nyata dalam kehidupan anak-anakmu yang percaya kepadamu Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa buat Ibu Lastiar, di mana hari ini dia akan mengantarkan lamarannya ke Puskesmas Partoburan. Kami percaya Bapak jika ini rencana-Mu yang terbaik agar bisa dia diterima dan dia juga dapat pekerjaan ini untuk bisa menafkahi keluarganya. Kami percaya Engkau akan buka jalan. Jika ini tidak yang terbaik buat dia dan keluarganya, kami percaya Tuhan juga sudah siapkan pekerjaan yang jauh lebih baik.
Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat para anggota GWG yang luar biasa yang memberikan waktunya setiap pagi untuk membayar harga, untuk selalu mencari Engkau, haus akan kerinduan akan firman-Mu dan memuji. Kami percaya apapun mereka lakukan setiap pagi, mereka tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi berkat-berkat mohon selalu tercurah buat kami pribadi, lepas pribadi yang ada di Zoom ini Bapak. Kami juga berdoa Bapak buat para tim GWG, kami percaya bagian yang sudah mereka lakukan untuk membuka Zoom, yang selalu menjadikan moderator ataupun apapun yang ambil bagian dalam setiap pelayanan di GWG setiap paginya, Kau tambah-tambahkan juga berkat-Mu dan hikmat-Mu Bapak, agar mereka juga dapat terus mengelola GWG ini menjadi lebih baik dari hari ke hari. Kami juga berdoa Bapak buat bangsa dan negara ini, kami percaya dari pusat maupun bawah, kami percaya Tuhan Yesus hadir, Engkau berkati mereka, orang-orang yang berada di pemerintahan, roh takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka, biar apapun yang mereka kerjakan, mereka dapat melakukan itu semuanya untuk kebaikan bersama. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, sebentar kami akan fellowship, Engkau menjaga dan melindungi kami Bapak, apapun yang kami tanya, apapun yang kami akan jawab, atau apapun yang akan kami lakukan dalam GWG ini, semuanya mendatangkan sukacita dan semuanya merasakan damai sejahtera, sehingga kami dapat mengenal satu sama lain dan kami dapat menaburkan kasih. Kami percaya Bapak, fellowship ini bukan saling menjatuhkan, tapi kami saling mensupport dalam iman dan dalam kepercayaan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat keluarga kami dimanapun berada, kami percaya Engkau juga melindungi mereka pribadi lepas pribadi, dan juga teman kami yang sudah lama tidak hadir, Tuhan Yesus juga memberkati, Engkau jaga dan lindungi mereka juga, Engkau jamah hati mereka untuk bisa bangun lagi pagi, untuk bisa berkumpul bersama dengan kami, untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu dan memuji Engkau. Juga buat teman-teman kami yang lagi sakit, Tuhan Yesus berikan kesembuhan, Tuhan Yesus berikan kelegaan, yang lagi membutuhkan pertolongan, Tuhan Yesus memberikan pertolongan, yang lagi membutuhkan materi keuangan, kami juga Tuhan percaya terobosan-terobosan baru, Tuhan akan berikan pekerjaan-pekerjaan yang baru, Tuhan Yesus akan membuka pintu-pintu buat mereka, agar mereka juga mendapatkan pekerjaan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesusku. Terima kasih buat semuanya dari awal pertengahan hingga akhirnya ibadah ini kami serahkan semua ke dalam tangan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya Bu Mul, tolong doa berkatnya. Nah. Nah, oke. Mari bersama-sama kekasih Tuhan yang Tuhan sudah melihat saudara dan saya dari surga, dan bahkan Tuhan ada bersama dengan saudara dan saya pada saat ini, di mana pada kita menyembah, Dia ada bertahta di atas pujian. Pada waktu kita merenungkan firman Tuhan, Dia bersama ada di dalam saudara dan saya. Sebab itu Tuhan sudah menyediakan segalanya, apa yang menjadi kebutuhan saudara Tuhan tahu, dan Tuhan yang mempunyai segala berkat kasih karunia buat saudara dan saya. Sebab itu angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan, terimalah berkat-berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, Tuhan dan Roh Kudus. Dalam persekutuan Roh Kudus, Bapa sudah menyediakan dan menganugerahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkati kesehatanmu, diberkati buah pikiranmu, menjadikan pikiran yang berhikmat, akal budi dan pewahyuan turun atasmu, sehingga apa yang kau kerjakan dibuatnya berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, terima dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami menerima berkat anugerah kemurahan daripada Tuhan.
untuk hari ini dan sampai Maranatha Tuhan datang kembali untuk menjemput saudara dan saya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati Tuhan, kita boleh sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih Bu Vivi dan Ibu Mo. Dan kita saatnya mau berfellowship pagi hari ini. Nah, fellowshipnya saya meminta bantuan Pastor Christine. Apakah Pastor Christine bisa pagi hari ini? Atau Pastor Christine sudah live duluan ya tadi ya? Oh iya, Pastor Christine kayaknya sudah live duluan. Kalau gitu saya minta tolong ke Ibu Stefani untuk bantu fellowship. Shalom, selamat pagi Ibu Stefani. Bu Stefani. Mana Ibu Stefani?